Jadi saya harus meluruskan putusan PT UN tidak final binding. Yang final dan binding itu MK. Untuk PT UN masih ada upaya hukum lanjutan. Apakah dalam putusan ini kami bisa banding ke PT TUN atau kami mentaati isi putusan dengan mencari kompetensi yang tepat. Sayangnya ini menyimpang juga, putusan ini tidak selayaknya. Kalau dikatakan tidak, kompetensinya kemana? Mestinya ditambahkan. Ini tidak kami temukan dari putusan tersebut. Balik kami tidak menemukan bahwa dengan kompetensi absolut yang salah karena diputuskan kompetensinya tidak diarahkan kemana. Jadi seperti itu. Jadi hanya dia mengatakan kompetensinya tidak dipegang. Lalu di mana? Putusan harus jelas. Ini masalah-masalah yang ditanggung jawab keadilan. Ya kalau tidak dipegang di mana? Apa di PM atau di MK? Itu masih jelas. Artinya mana kami harus melakukan kompetensi yang tidak absolut yang kami lakukan. Padahal kan telah diterima dengan baik, diputus dengan baik oleh dismisal ketika pertama datang. Betapa banyaknya perkara yang ditolak di dismisal. Kami lolos, kami betul, silakan lanjut. Itu bunyi putusan dismisal. Silakan dilanjutkan melalui proses pengadilan. Nah ini juga satu kejanggalan. Saya tidak bisa menjawab apa, walaupun hakimnya dalam keputusan boleh diramalkan ya kenapa sampai begini. Tapi saya pikir ini menjadikan suatu yang pembelajaran baik untuk masyarakat saat ini. Apakah pengadilan kita baik-baik saja? Ini menjadi pembelajaran yang perlu kita perhatikan. Pertanyaan kedua tadi, apakah ada upaya lain dan apakah kami akan melakukan upaya lain? Hal ini tentu sangat tergantung pemilik kuasa, yaitu ketua umum kami PDI Perjuangan. Namun kalau boleh saya berkata pribadi gaya sungguh, saya katakan tidak usah ada upaya hukum lain, banding atau hukum lain. Selama kondisi peradilan masih seperti ini, hakim tidak merasa mantap, hakim tidak merasa aman untuk buat putusan yang sebagaimana mestinya. Kenapa? Kalau tidak bisa pokok perkaranya, kami yakin kami tidak mungkin tidak bisa membuktikan apa kesalahan KPU sehingga cacatnya seorang calon wakil presiden. Ini sudah tersebar di mana-mana buatan kami. Sebenarnya kalau menjadi komputer bisa dibagikan. Kami meyakini kami bisa membuktikan dalam buktian perkara ini kalau masuk pokok perkara, dan ini tidak dipertimbangkan karena sudah didahului dengan kompetensi absolut atas eksepsi dari tergugat dari KPU. Ini saya pribadi dengan segala hormat saya belum mendengarkan menteri kuasa. Apakah saya harus melangkah ke pelanggaran lainnya yang diarahkan tadi atau saya harus banding? Situasi negara kita di bidang hukum tidak banyak bermanfaat kalau keadaan seperti ini. Maka harapan kami Presiden Prabowo akan merombak kondisi negara di bidang hukum. Saya perhatikan statement Presiden tentang hal ini. Bahkan menteri-menterinya pun diminta oleh Presiden yang baru untuk tertib di semua hal, termasuk tidak menggunakan kewenangannya atau jabatannya, menggunakan surat saja ditegur untuk kepentingan yang bukan untuk kedinasan. Itu contoh yang terjadi. Besar harapan kami kepada Presiden Prabowo untuk melakukan perbaikan-perbaikan untuk memenuhi bidang peradilan, karena sudah jelas transaksional terjadi, intervensi terjadi. Apa gunanya lagi kita akan appeal banding atau lembaga lainnya yang anggap tepat untuk dilakukan gugatan ini? Tidak ada gunanya. Dan ini yang kami sampaikan kepada ketua umum pemilik kuasa.
sudah jangan saja publik membaca, memahami, mengerti kenapa kita potensi persoalkan oleh lolos dismisal. Di sinilah pengadilannya yang aku majukan. Oh, nggak cocok pada hakim yang terakhir, tidak masuk ke perkara. Jadi ini kan satu hal yang perlu pertanyaan. Diundur waktunya oleh petitum kami, yaitu untuk dilantik, ditunggu sampai 2020 baru diputuskan. Apa percuma saya putus juga? Mungkin begitu mungkin.